Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat ibadah, nikmat tilawah, dan semua kenikmatan yang tidak bisa didapatkan kecuali oleh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Jemaah sekalian Allah muliakan, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang mana itu juga menjadi salah satu tanda istimewa dan mulia bulan suci Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan terkait dengan kewajiban ibadah puasa, ayyaman ma'dudat. Allah mengatakan hari-hari yang sebentar atau sedikit. Kemudian di ayat selanjutnya mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran. Para ulama mengatakan, kalau kita perhatikan bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kewajiban dalam tanda kutip ibadah puasa, Allah menggunakan lafaz dalam Al-Quran ayyam, hari-hari. Tetapi ketika mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan, mengatakan dengan Ramadan dengan nama bulan penuh. Yang ini menunjukkan bahwasanya kalau yang tadi berkaitan dengan ibadah litakhfif, agar kita merasa ringan dalam menjalankan ibadah puasa, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sebentar saja. Tetapi ketika mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan, dengan lafaz bulan, ya artinya lebih banyak tentunya hari-harinya. Ini menunjukkan litashrif, menunjukkan kemuliaan, pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap bulan Ramadan, karena di dalamnya unzila fihil Quran, karena di dalamnya terdapat atau diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran aynama nazal, aynama waqa', aynama wadi' tasharrafa bih. Al-Quran itu dimanapun berada, siapapun yang mendapatkannya, bahkan tempat sekalipun, maka dia menjadi mulia, maka dia menjadi penuh dengan keberkahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari sisi kami, yaitu Al-Quran. Salah seorang ulama mengatakan
di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ruh, jiwa. Karena Al-Qur'anlah yang menjadi faktor kehidupan seorang hamba. Al-Qur'anlah yang menjadi pendorong dari segala kebaikan-kebaikan. Sebagaimana tubuh kita ketika di dalamnya ada ruh, maka sempurnalah tubuh kita. Tetapi ketika tubuh kita sudah tidak ada ruh, maka hanya tinggal jasad yang tidak bisa berdaya. Oleh karenanya Al-Quran juga seperti itu. Al-Quranlah yang menjadikan, yang menyirami jiwa-jiwa orang mukmin. Al-Quranlah yang mengobati segala gundah, resah, bahkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syifa'un lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam hati kita. Bahkan para ulama mengatakan Al-Quran bukan hanya obat untuk hati, tetapi juga untuk fisik kita. Oleh karenanya salah satu hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada anggota tubuh yang dirasa sakit, maka dibacakan salah satu surah, terutama surah Al-Fatihah. Ditiupkan dan diusapkan. Tentu bagi kita orang yang beriman harus lebih mempercayai akan hal itu, karena kita meyakini bahwasanya Al-Quran inilah yang turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya membawa ketenangan bagi diri kita, tetapi juga membawa kesehatan dan paripurna insyaallah bagi tubuh kita. Dan hal ini yang harus senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Oleh karenanya dengan kita menanamkan hal tersebut, mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi untuk membaca Al-Quran. Kemudian di ayat yang tadi dilanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menegaskan, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Yang sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa itu kitab yaitu Al-Qur'an dan apa itu keimanan. Maka turunlah Al-Quran yang menjadi penunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk bagi kita juga selaku umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surah Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bukankah kami juga menemukan engkau dalam kesesatan?" Yang salah satu makna daripada tafsir ini adalah belum ada petunjuk, lalu kemudian adalah Al-Quran diturunkan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan cahaya yang terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina." Kemudian dengan Al-Quran itu Allah berikan petunjuk kepada hamba-hambanya, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika berjalan dalam sebuah kegelapan, tentu memerlukan yang namanya lampu, yang namanya penerangan, yang namanya cahaya. Maka begitulah kita dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya kecuali dengan tuntunan Al-Quran. Kita tidak bisa melewati
segala bentuk macam yang kita hadapi dalam kehidupan kecuali dengan Al-Quran. Ketika musibah datang, kalaulah bukan Al-Quran, mungkin kita adalah orang-orang yang terus berada dalam kegelisahan. Kalaulah bukan karena Al-Quran, orang-orang yang dilanda dengan penyakit hati maupun penyakit-penyakit yang lainnya, maka mereka akan terus berada dalam kesusahan. Tetapi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semua, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, itulah yang menjadi penolong kita. Itulah yang menjadi penjaga kita. Itulah yang menjadi penguat hati-hati kita. Para jemaah sekalian yang Allah muliakan, apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Di bulan yang mana salah satu amalan yang paling mulia, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh para salafus salih, yaitu membaca Al-Quran. Tilawatan wa tadabburan wa hifdhan. Baik itu tilawah, kemudian menghafal, kemudian mentadabburinya. Dan yang paling penting tentunya adalah mengamalkannya. Maka para jemaah sekalian yang Allah muliakan, bulan Ramadan yang hanya 29 atau 30 hari ini sudah menjadi semestinya untuk kemudian menjadi wasilah bagi kita untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Kita kembali membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Kita kembali mengevaluasi diri kita, sudah sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Apakah bacaan kita sudah sesuai? Apakah tilawah kita sudah benar dan lain sebagainya. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Ramadan inilah menjadi momen paling penting dalam kehidupan kita untuk kemudian kita melihat bagaimana kondisi kita dengan Al-Quran. Kita jujur terhadap diri kita. Kalau memang misalnya kita masih belum bisa membaca Al-Quran, maka inilah saatnya untuk kita memotivasi diri kita di waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Yang tentunya dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan yang mulia ini kita makin dekat dengan Al-Quran. Kita dimudahkan untuk belajar Al-Quran. Kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Para jemaah sekalian Allah muliakan, di akhir ayat tadi dikatakan bahwasanya wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Maka sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar pemberi atau pembimbing dan pembawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka kalau kita perhatikan dari awal ayat tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ruh, yaitu Al-Quran, pada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya tidak tahu menahu tentang Alkitab dan iman. Tapi dengan Al-Quran itulah Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi umat atau manusia paling mulia di muka bumi ini. Kemudian dari yang tadinya tidak tahu, dengan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan pembawa risalah kenabian, pembawa risalah kebenaran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Karena dengan Al-Quran itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan untuk kemudian menyebarkan agama, untuk kemudian menyebarkan risalah agama Islam ini. Maka Al-Quran yang menjadikan kita berada dalam sebuah kemuliaan. Maka Al-Quran yang menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Mungkin kita sering dan pernah mendengar bagaimana kisah-kisah para penghafal Al-Quran yang dimuliakan bukan hanya di dunia, tetapi juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salat menjadi terdepan,
Dan di dalam hal apapun, ahlul Quran menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Maka para jamaah sekalian Allah muliakan, salah satu makna dari tafsir bahwasanya inna dina indallahil Islam, para ulama mengatakan kenapa hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena agama Islam dibawa dengan Al-Quran. Maka para jemaah sekalian Allah muliakan, carilah kemuliaan, carilah keridhaan Allah, carilah kebahagiaan, dan carilah hidayah serta penuntun hidup kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran, membaca, menghafal, mentadaburi dan serta mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.